Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini, kita ingin berubah, ingin mentransformasi diri kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Nah, bagaimana caranya mentransformasi diri kita menjadi pribadi yang bertumbuh? Yang pertama adalah terimalah perubahan tersebut. Ada seseorang berkata, pertumbuhan berarti perubahan. Kalau kita ingin bertumbuh, kita harus siap menerima perubahan. Nah, lucunya, kontradiksinya, manusia ingin berkembang, tetapi manusia nggak ingin berubah. Tentunya ini nggak bisa. Nah, untuk menjadi pola pikir yang bertumbuh, dirubahlah pola pikirnya dari pola pikir yang statis menjadi pola pikir yang dinamis. Pola pikir statis itu orangnya cepat puas, pencapaiannya kurang, lalu menghalangi orang-orang memaksimalkan potensi. Sedangkan pola pikir dinamis itu orang yang mencapai tingkat prestasi yang tinggi dan lebih tinggi. Perbedaannya apa sih? Kalau orang yang berpikir statis itu dia kecerdasannya juga statis, dia menghindari tantangan, dia mudah menyerah, memandang upaya sebagai kesia-siaan, lalu dia mengabaikan kritik yang konstruktif, merasa terancam karena kesuksesan orang lain dan cepat puas dan tidak memaksimalkan potensi. Sedangkan orang yang berpikir dinamis adalah kecerdasannya bisa terus dikembangkan. Lalu dia menerima tantangan, dia juga tekun menghadapi keterpurukan, memandang upaya itu sebagai jalan menuju keunggulan. Dia belajar dari kritik yang konstruktif, dia menemukan pelajaran dan inspirasi dalam kesuksesan orang-orang lain, dan dia mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi. Jadi kita mesti terus mengalami perubahan supaya kita bertumbuh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita belajar untuk memiliki atau kita ingin memiliki semangat pembelajaran. Semangat pembelajaran. Karena begini, pertumbuhan itu selalu dimulai dengan memiliki semangat belajar. Jadi ini artinya bahwa kita mesti punya hasrat untuk belajar. Niat belajar setiap hari. Merenungkan pelajaran tersebut. Dan juga kita menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran ini butuh perencanaan, kerja keras, dan lingkungan yang tepat. Itu seperti tukang kebun yang harus bekerja, menyiapkan lahan, menanam benih, menyirami tanaman, lalu memberi pupuk, lalu memberi humus agar subur dan juga menyiangi. Jadi itu proses yang terencana dan harus dikerjakan setiap hari. Jadi umpamanya seperti ini, kalau kita pengen memiliki semangat belajar bagi pertumbuhan, kita perlu menjadikan pertumbuhan itu sebagai prioritas yang utama. Karena pertumbuhan itu pembelajaran itu perlu setiap hari, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Lalu yang selanjutnya, kita harus mencari peluang-peluang pembelajaran setiap hari. Entah itu gagal, entah itu berhasil. Itu kita perlu ya untuk mengambil peluang setiap hari. Lalu kita juga mengajukan pertanyaan yang membantu kita bertumbuh. Jadi kita tahu bahwa pertumbuhan itu enggak
menemui kita. Kita justru yang mendekat kepada pertumbuhan. Jadi kita harus lebih banyak mengajukan pertanyaan agar lebih banyak kita menyerap pembelajaran. Lalu kalau bisa kita arsipkan pembelajaran itu. Mungkin dalam buku, jurnal harian, mungkin dalam podcast, atau dalam channel YouTube. Seperti yang Mr. Sorchan lakukan. Lalu membagikan pelajaran itu kepada orang lain. Nah, ini akan bermanfaat ya. Lalu itu adalah semangat pembelajaran harus kita punya ya. Lalu yang ketiga, kalau kita ingin menjadi pribadi yang bertumbuh, bertransformasi menjadi pribadi yang bertumbuh, kita perlu menjadikan kegemaran pembelajaran itu lebih besar daripada ketakutan kita akan kegagalan. Ini penting. Jadi sebenarnya ketika kita gagal, mengalami kegagalan di masa lalu, kerugian di masa lalu, sebenarnya itu bukan kerugian. Itu sebenarnya proses pembelajaran. Karena sebenarnya begini, kegagalan itu sebenarnya tidak lagi menjadi kegagalan kalau kita mempelajari sesuatu dari kejadian tersebut. Jadi itulah caranya bagaimana kegagalan itu menjadi teman kita. Jadi jangan takut kalau kita salah, jangan takut kalau kita gagal. Karena sebenarnya kalau kita takut gagal, kita jadi tidak belajar. Jadi kita jangan membiarkan kegagalan itu menjadi perundung dalam kehidupan kita. Itu akan terjadi jika kita membiarkannya. Setiap hari banyak loh orang terintimidasi kegagalan. Sebaliknya, kita harus menjadikan kegagalan sebagai teman. Cara kerjanya gini, gagal lebih awal, sering gagal, dan antisipasi kegagalan. So, kalau kita nggak takut gagal, kita akan terus berkembang dan bertumbuh. Lalu yang keempat, kita mengembangkan relasi dengan orang-orang yang bertumbuh. Jadi saya punya daftar ya, lingkungan yang bertumbuh. Dan 5 di antaranya itu adalah tentang orang, berhubungan dengan orang. Lihat 10 daftar ini, lingkungan yang bertumbuh. 1, orang lain berada di depan kita. Saya terus-menerus termotivasi. Fokus saya adalah bergerak maju. Lingkungan sangat mendukung. Saya sering keluar dari zona nyaman. Saya terbangun dalam keadaan bersemangat. Kegagalan bukanlah musuh saya. Orang lain pun bertumbuh. Orang-orang sangat menginginkan perubahan. Pertumbuhan diteladani dan diharapkan. Jadi kita perlu ya bangun atau berelasi lah ya dengan orang-orang yang bertumbuh atau membangun lingkungan yang bertumbuh, karena itu akan mempercepat pertumbuhan kita. Lalu yang kelima, kalau kita pengen mentransformasi diri jadi orang yang bertumbuh, kita harus tetap mengembangkan sikap rendah hati. Kerendahan hati itu tidak meniadakan kekuatan kita. Itu yang dikatakan Rick Warren. Kerendahan hati itu berarti jujur menerima kelemahan kita. Inti dari kerendahan hati adalah tidak takut mengakui kesalahan. Itu seperti mengatakan bahwa besok kita ingin menjadi lebih bijak daripada hari ini. Dan semakin kita belajar dan bertumbuh, semakin kita menyadari hal-hal yang tidak kita ketahui. Nah, para pemimpin yang rendah hati menjadi pemimpin yang percaya diri. Dia nggak perlu menarik perhatian orang lain ke dia. Dia nyaman dengan diri sendiri, dia sadar bahwa dia harus terus berkembang. Dia memiliki kesadaran diri, bersyukur, menerima kritik dan tidak merasa terancam ketika orang lain berprestasi. Mereka berbahagia atas prestasi orang lain. Bersediakah kita dikritik demi perkembangan? Bersediakah kita mengakui kesalahan
demi keinginan kita untuk berubah dan bertumbuh? Relakah kita membuang kebiasaan buruk, mengubah prioritas yang salah, dan menerima pola pikir yang baru? Itulah yang diperlukan untuk transformasi pertumbuhan. Dan kita harus bersedia mengakui kesalahan kita agar terus kita menemukan kebenaran. Dan itu perlu kerendahan hati. Lalu yang keenam, kita perlu memiliki rasa percaya diri. Kita harus memandang diri kita bernilai agar bisa menambah nilai ke dalam diri kita. Kita perlu memandang diri kita itu dengan memandang atau menghargai diri kita dengan baik. Karena kalau kita tidak menghargai diri kita dengan baik, maka kita tidak menginvestasikan pembelajaran atau pertumbuhan ke dalam diri kita. Benjamin Franklin berkata, curahkan seluruh koin-koin di dompet Anda ke dalam pikiran Anda, maka pikiran Anda akan memenuhi dompet Anda dengan koin-koin. Sungguh itulah penggambaran yang luar biasa. Relakan diri kita berinvestasi ke dalam diri kita. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, terimalah pembelajaran yang berlapis. Jadi pembelajaran itu berlapis. Jadi banyak lapisannya. Seperti yang dikatakan oleh Adlai Stevenson ketika berceramah di hadapan mahasiswa tingkat akhir di Princeton University. Dia bilang gini, yang diketahui seseorang pada usia 50, tetapi tidak diketahui pada usia 20, sebagian besar tidak dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Hukum, aforisme, generalisasi, kebenaran universal, perumpamaan, dan pepatah klasik, semua pengamatan tentang kehidupan yang dapat dikomunikasikan dengan mudah dan cepat dalam bentuk verbal, dipahami oleh orang berusia 20 tahun yang penuh perhatian, juga oleh orang berusia 50 tahun. Ia mendengarkan semuanya, membaca semuanya, dan mungkin menyampaikan semuanya kepada orang lain sebelum ia lulus kuliah, tetapi ia tidak menerapkan semuanya. Yang ia ketahui pada usia 50 tahun, tetapi tidak diketahui pada usia 20 tahun, bisa disarikan menjadi seperti ini. Pengetahuan yang ia terima seiring pertumbuhan usia bukanlah pengetahuan tentang formula atau bentuk kalimat, tetapi tentang individu, tempat, tindakan, pengetahuan yang tidak diperoleh melalui kata-kata, tetapi melalui sentuhan, penglihatan, bunyi, keberhasilan, kegagalan, sulit tidur, pengabdian, cinta dan pengalaman, dan emosi manusia terhadap dunia ini, terhadap diri sendiri, serta terhadap orang lain. Dan mungkin juga sedikit tentang iman dan sedikit penghormatan terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Jadi kehidupan yang berlapis, pembelajaran yang berlapis. Jadi itu 7 hal yang mentransformasi diri kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Salam pertumbuhan kepribadian dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.